kita mau dengar suara Tuhan, mari kita berdoa. Sampaikan firman-Mu atas dorongan kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dengan satu kepastian yang kokoh. Kami tahu Injil itu kekuatan Allah yang berkuasa menyelamatkan hidup kami, yang berkuasa menyembuhkan kami, memulihkan kami, yang berkuasa menyelesaikan masalah persoalan kami. Terima kasih Tuhan, buka pikiran kami untuk dapat mengerti firman-Mu ini. Buka hati kami untuk dapat menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Lagu ini sangat memberkati hidup saya. Itu sebabnya saya suka dengan lagu ini. Ya, minggu kemarin, terakhir yang kemarin, Bunda sudah sampaikan firman Tuhan. Belajar untuk tidak mengosongkan kursi-kursimu, tempat di mana kau duduk. Jangan biasakan dirimu kosongkan kursi di mana engkau duduk. Jangan. Karena satu saat orang lain akan datang mengambil tempatmu di mana kau duduk, dan kau jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan kalau itu terjadi. Sebab itu setiap minggu isi kursi di mana kau duduk. Isi setiap minggu, saudara yang kekasih. Isi. Yang kosong itu tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita. Sadari dengan baik kehadiranmu di sini di absen Tuhan. Di absen Tuhan. Nias hadir. Mantap. Ibu Enda hadir. Mantap. Rara, kalau bilang hadir itu begini, hadir. Pak Novet. Jadi jangan biarkan selalu kursimu itu kosong. Karena Tuhan absen kau dan saya. Waktu kita datang, Ibu Esther hadir. Kakinya biar pengkor begini, dia ada di dalam bait Allah. Semua kita yang ada di sini belajar dari Ibu Esther. Belajar. Ya. Anda dan saya di absen dalam sini. Jadi kehadiran kita itu sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Tuhan sangat merindukan kehadiran kita di sini. Itu sebabnya kau juga harus merindukan untuk hadir di dalam sini. Di rumah Tuhan ini dan duduk di kursi di mana engkau duduk. Karena Tuhan siap melawat kita. Di dalam kehadiran kita Tuhan siap untuk melawat kita. Dan lawatan Tuhan pasti membawa sesuatu yang terbaik bagi kita. Mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, itu yang disebut kemenangan. Saya ulangi, mengalami perubahan dan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan oleh kuasa firman dan Roh Kudus, itu yang disebut kemenangan. Karena itu kita dapatkan melalui perjuangan. Perjuangan, saudara. Engkau difitnah orang, dicerita orang, kau tidak balas, itu kemenangan. Engkau direndahkan orang, disepelekan orang, kau
kau tidak dihargai dan tidak dianggap orang, tapi kau biasa-biasa saja dan tetap setia sama Tuhan, itu yang disebut kemenangan. Itulah kemenangan. Makanya Bunda makin gendut. Karena tidak pernah pusing dengan apa kata orang. Orang tidak suka sama saya, Bunda ya Tuhan suka. Orang tinggalkan kamu, Tuhan mendatangi kamu. Orang menjauhkan kamu, Tuhan mendekati kamu. Tidak usah terpengaruh dan tidak perlu adopsi mulut orang. Tidak perlu adopsi sikap-sikap orang terhadap kita. Tuhan lebih tahu siapa kita. Tuhan tidak perlu suruh. Bunda bilang begini, nih anakku Siska, kau cari tahu Ibu Enda itu dia bagaimana? Coba kau pergi cari tahu dia. Kau bawa laporan sama saya. Apakah seperti itu Tuhan? Tuhan tidak perlu mengutus orang untuk mencari tahu siapa kita. Karena Tuhan lebih tahu siapa kita. Nah itu sebabnya tetap tenang, bersukacita di dalam Tuhan, layani Tuhan dan tetaplah kau semangat di dalam Tuhan. Nanti kau tambah bantut saya gede-gede seperti Bunda. Bunda itu orang paling kaya di dunia. Orang paling kaya di dunia. Mau tidur langsung. Bangun bikin kopi. Pakai susu lagi. Gue taruh di meja, minum kopi, nonton TV. Wow, filmnya mantap. Maklum Indovision. Setelah tahu Indovision. Kok jangan main-main, bukan kaleng-kaleng. Ini film keluar, Fox lagi. Wow, mantap. Luar biasa, bahagia. Jam untuk Tuhan padam. Lalu Tuhan bergaul dengan Tuhan. Hidup ini nikmat. Kebahagiaan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita bukan ada di tetangga, tapi ada di tangan kita sendiri. Amin. Kita bisa menciptakan bahagia dalam hidup kita, keluarga kita. Tidak perlu pakai biaya yang mahal. Ada orang mau bahagia, mesti pergi ke Amerika, dia mesti pergi ke Hawaii untuk ini dan itu. Wow, belum tentu dia bahagia. Tapi kita ciptakan bahagia itu sendiri dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, mau dengar berita, tinggal ambil HP, cek wifi, bukan kaleng-kaleng. Wifi loh, 1 bulan 354.000. Tapi bukan Ogut yang bayar, Pace yang bayar. Tidak main-main dah. Kita anak Tuhan itu, berkat kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan tetangga. Itu sebabnya terhubunglah kepada Tuhan, jangan kepada tetangga. Maka berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Sudah diberkati, bahagia lagi. Saudara yang kekasih, kadang-kadang setan bilang masuk di dalam pikiran saya begini, Bunda pikiran begini. Iya, tapi kalau dong mau bangun hotel baru kau kemana? Toh, kau diam, kau lewat. Tuhan siapkan saya tempat terbaik. Tuhan selalu tahu yang terbaik untuk kita. Jangan khawatir. Langit bumi dia punya. Dia bisa berikan apa saja untuk kita. Apa saja untuk kita. Jangankan yang bersifat sementara. Nyawanya saja dia kasih untuk engkau dan saya. Amin. Nyawa lo nyawa. Saya tidak mau mati untuk suami saya kalau ada. Tidak mau saya. Saya tidak mau. Tapi Yesus mau mati untuk kita. Darahnya dia serahkan. Nyawanya dia serahkan untuk kita. Apalagi kalau hanya yang kebutuhanmu saja, Fred. Tidak ada nilainya itu. Tugas kita hanya mengasihi dia, saudara yang kekasih. Tugas kita hanya untuk mengasihi dia. Sebab itu saudara yang kekasih, mari isi kursi-kursi ini. Angkut kau punya seisi rumah datang di sini. Yosua pasal
24 ayat 15 tolong ditampilkan. Angkut seisi rumahmu datang. Dan jangan biarkan kursimu kosong. Iya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Saudara yang kasih, pada orang negeri Amori yang negerinya kamu diami, perhatikan, tetapi aku Yosua dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Statement ini Yosua punya, itu juga menjadi kita punya statement. Angkut keluargamu, angkut seisi rumahmu. Kalau perlu pembantu diangkut. Bawa datang ke sini. Beribadah karena aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Tema khotbahnya Bunda pagi ini adalah ditolak. Ditolak. Sadis loh. Ditolak loh. Yang tolak bukan Pak Gembala, yang tolak itu Tuhan. Ditolak. Mari kita lihat Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21, 22 dan 23. Dengan kasih Tuhan saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita baca bersama-sama karena saya TB2, saudara yang TB1 baca. 1, 2, 3. Pada hari terakhir, Tuhan, bukakanlah demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itu terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan. Dia berkata ayat 23, pada waktu itu aku akan berterus terang. Yesus ini Philips. Terang terus terang. Merek Philips. Jadi dia tidak tembuni. Dia terus terang karena dia merek Philips. Nah, saudara lihat dengan baik. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan itu yang masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Tuhan bilang itu bukan. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Masalah terbesar orang Kristen, masalah terbesar kita itu adalah melakukan yang namanya kehendak Tuhan. Itu masalah. Masalah bagi kita semua. Mau yang di altar, mau yang di bawah. Masalah kita yang paling berat itu adalah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang bisa melayani Tuhan. Banyak orang bisa rajin ke gereja. Banyak orang bisa rajin, saudara yang kekasih, melayani Tuhan dengan banyak cara. Tetapi dia tidak mudah melakukan kehendak Tuhan. Betulkah? Betul. Kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa datang ke gereja. Kita bisa berdoa. Kita bisa dengar firman. Tapi tidak mudah melakukan kehendak Tuhan. Tidak mudah melakukan kehendak Tuhan, saudara yang kekasih. Padahal inilah yang Tuhan katakan. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, saudara. Melayani Tuhan itu baik.
Melayani Tuhan itu sangat baik, tetapi melakukan kehendak Tuhan itu yang menyempurnakan. Itu yang menyempurnakan pelayanan kita. Karena hanya melayani dan tidak melakukan kehendak Bapa tidak sempurna. Nah, untuk membuat kesempurnaan di dalam pelayanan itu, maka layani Tuhan, kasihi Tuhan, dan lakukan juga perintah-perintahnya, saudara yang kekasih. Banyak orang melayani Tuhan. Banyak orang melayani Tuhan, tapi terikat dengan sakit hati. Banyak orang melayani Tuhan terikat dengan amarah, dengan dendam, dengan kebencian, saudara yang kekasih. Banyak orang melayani Tuhan terikat dengan kesombongan, keangkuhan, dan lain-lainnya. Tahukah saudara, itu adalah pelayanan yang menyakiti hati Tuhan, dan itu adalah pelayanan yang mendukakan Roh Kudus. Itu mendukakan Roh Kudus. Karena Tuhan tidak memiliki sifat itu dalam dia melayani Bapanya. Sudah tertombak di kayu salib saja, hanya tinggal tunggu kematian. Dia masih katakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan untuk saya. Apakah dia simpan dendam? Tidak. Apakah selama dia melayani dia simpan dendam? Dia dilempar batu, keluarganya saja tidak hargai dia. Dia dikatakan kerasukan setan, kemasukan setan, dan lain-lainnya. Dia tidak marah. Dia tidak dendam. Sampai dia ada di kayu salib, satu kata yang dia ucapkan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan untukku. Kata inilah yang membuat kita tertolong, diampuni. Kalau Tuhan putus napas, dia tidak mengucapkan kata ini, percaya kita semua akan berakhir di neraka. Jadi saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ya, jangan kita melayani Tuhan, tapi kita terikat dengan sakit hati, amarah, dendam, kebencian, dendam kesumat, kebanggaan, kesombongan, keangkuhan, dan lain-lainnya. Ingat baik-baik, itu pelayanan yang melukai hati Tuhan. Dan itu pelayanan yang mendukakan Roh Kudus. Mari kita semua, mungkin kita masih kecil, tidak apa-apa, kita belum punya gedung gereja yang bagus. Saudara yang kekasih, masih begini, ya, eple-eple. Bukan soal gedungnya, soal kesehatan kita di dalam Tuhan jauh lebih penting dari gedung. Ya, kesehatan kita, sehati, seroh, sejiwa di dalam Tuhan, itu jauh lebih penting dari sebuah gedung gereja dan fasilitas. Apa artinya gedung gereja? Apa artinya fasilitas dan lain-lainnya? Tidak ada kesehatan di dalam. Nol. Karena kesehatan itulah yang dituntut oleh Tuhan. Itu sebabnya kasih Tuhan mengikat kita, mempersatukan dan menyempurnakan kita di dalam Kristus Yesus. Melayani Tuhan, tapi engkau dan saya tidak melakukan kehendak Bapa di surga, sekali lagi itu melukai Tuhan dan mendukakan Roh Kudus. Kalau Tuhan sudah memilih kita, dia tidak mungkin tinggalkan kita. Tidak mungkin. Kalau Tuhan sudah memilih kita, dia tidak mungkin meninggalkan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak mungkin salah pilih. Kita bisa salah pilih, tapi Tuhan tidak mungkin salah pilih. Saudara Nias tidak mungkin salah pilih. Buktinya dia ada di sini. Saya itu tidak tahu namanya. Cuma tahu nama sukunya Nias. Noel. Oh, Noel. Buktinya Noel ada di sini. Oh ya, sorry Noel. Baru hari ini Bunda tahu namamu, nak.
Cuma tahu bilang nias-nias saja. Iya. Tuhan yang pilih kita. Dan kalau Tuhan sudah pilih kita, dia nggak mungkin tinggalkan kita. Karena dia nggak mungkin salah pilih. Kalau Anda dan saya yang pilih Tuhan, ya kita mudah meninggalkan Tuhan. Mudah, gampang. Mau pelayanan kayak mau tidak kayak bodo amat. Hari ini pelayanan ganti saya, kau ganti. Saya ini dendam sama Pak Ruben. Pak Ruben ini dia nggak pernah kasih Bunda kesempatan buat jadi WL di sini. Mau sekali-sekali saya dikasih WL kah? Bunda bilang kita pakai kunci D, Bunda pakai kunci Inggris. Bagaimana mau jalan? Ya. Jadi Tuhan pilih. Kalau kita yang pilih Tuhan, kita akan mudah meninggalkan Tuhan. Saudara, sehingga kita mau melayani kah tidak kah bodoh amat. Saudara Nias dikasih pelayanan, dia bilang kasih salah lagi. Noel, saudara Noel dikasih pelayanan, dia bilang suruh Pak ini Kevin ganti. Saya ada alasan. Dia memberikan alasan-alasan, dia tidak tahu itu berbahaya. Coba Yeremia pasal 49 tampilkan. Yeremia pasal 49. Ayatnya yang ke-10, Tuhan bilang apa di situ? Yeremia pasal 49. Ayatnya yang ke-10, bagian A. Apa kata Tuhan di situ? Yeremia 48. 48. Terima kasih Pak Ruben. Jelas tuh. Terkutuklah orang yang lalai melaksanakan apa? Pekerjaan Tuhan. Lu jangan pelihara ini. Yang namanya kelalaian itu jangan dipelihara. Jangan dipelihara ya. Karena Tuhan bilang, bukan Bunda yang bilang. Terkutuklah orang yang lalai. Karena ego, karena kemalasan, karena mungkin ada marah. Karena mungkin ada marah, mungkin ada taslek sedikit kok nyendak datang. Kok ada koslet sedikit. Ya? Sampai dia lalai melaksanakan tanggung jawabnya, pekerjaannya. Tuhan bilang terkutuk. Terkutuklah kau. Saudara. Itu. Jadi hati-hati saudara yang kekasih. Itu sebabnya dia katakan, enyahlah engkau dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan. Kalau kita tertolak itu kenapa? Kalau saudara dan saya, kita innalillahi dan kita naik lalu kita tertolak, kenapa? Karena kita enggak melakukan yang namanya kehendak Tuhan. Kita enggak melakukan kehendak Tuhan dan kita tertolak. Kapan mati? Mati di mana? Cara mati kita bagaimana? Itu kita enggak tahu. Itu kedaulatan Tuhan. Sudah mati, naik ke atas, Tuhan bilang, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Aduh, rugi 2 kali. Bablas anginnya. Sudah mati, tertolak lagi. Akhirnya berakhir di neraka. Ini bahaya. Mari kita berpikir dengan waras. Mari kita pakai mindset kita dengan baik. Sadari firman Tuhan. Terima firman Tuhan dengan baik.
Mazmur 119 ayat 11. Dalam hati aku menyimpan janji-janjimu, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saudara, itu Alkitab loh. Jadi jangan sampai ada penolakan waktu kita kembali ke atas. Jangan sampai engkau dan saya tertolak. Saudara, ingat itu baik-baik. Tuhan tidak dipuaskan. Tuhan tidak disenangkan karena kita rajin gereja. Tuhan tidak dipuaskan dan disenangkan karena kita hanya rajin dengar firman Tuhan, rajin berdoa, rajin memuji menyembah Tuhan. Tuhan tidak disenangkan dengan itu kalau kita enggak melakukan kehendaknya. Yang membuat Tuhan disenangkan dan dipuaskan itu adalah melakukan kehendak Bapakku, saudara yang kekasih. Melakukan kehendaknya. Melakukan perintah-perintahnya. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Tentu ada. Coba buka di dalam 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. Tampilkan. Ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes pasal 3. Ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan bilang apa di situ? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan yang tadi bilang Tuhan, 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 Tuhan itu. Atau dengan lidah. Tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu firman. Firman itu kebenaran. Mazmur 119 ayat 160. Kebenaran itu adalah dasar firman Tuhan. Dan Injil Yohanes 17 ayat 17 berkata, di dalam doanya Yesus, aku menguduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini saudara. Jadi ini cara kita mengasihi Tuhan. Bukan dengan dikatakan, marilah kita mengasihi Tuhan bukan dengan perkataan. Bukan dengan lidah. Tetapi dengan perbuatan, kelakuan, sifat, karakter. Di dalam kebenaran. Saya tegas menyampaikan firman Tuhan di Bethany Successful. Saya tegaskan dan saya garap mereka. Nah, saya sensor mereka di sana. Habis firman Tuhan, one by one datang. Saudara, itu penting. Ketegasan di dalam firman Tuhan, menyampaikan firman itu penting. Orang datang konseling dengan bunda, saya tegas, ini ayatnya kau baca. Jangan saya yang baca, lalu nanti kau bilang, itu kok karang-karang. Kau baca. Bagaimana sobat? Oke, tak. Selesai. Tersungkur. Saya bilang, mari kita berdoa. Sungkurmu tidak ada gunanya. Air matamu tidak ada gunanya kalau kau tidak berubah dan mengalami pertumbuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yes. Firman Tuhan bisa merubah hidup kita. Serusak apapun hidup kita, sedalam apapun kita jatuh di dalam dosa, sebesar apapun, firman bisa merubah hidup kita. Kalau ditaati. Kalau ditaati. Itu sebabnya mentaati firman Tuhan. Mentaati kebenaran. Maka itu akan membawa kita mengalami perubahan. Pertumbuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak usah lihat dosamu. Sebesar apapun dosamu, sedalam apapun engkau telah jatuh. Yehezkel 33 ayat 11 bilang, Tuhan katakan, aku
tidak menginginkan kematian orang berdosa, tetapi pertobatannya. Dosa itu it's okay. Ya. Yesaya 41 ayat 25. Akulah yang mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak mengingat-ingatnya lagi. Tuhan mengampuni dosa kita dan dia tidak ingat. Cuman kita yang brengsek yang selalu ingat itu dosa. Betul Pak Ruben? Berarti kita lebih hebat dari Tuhannya. Tuhan lupa kok kita yang ingat. Betul itu tadi Pak Ruben bilang kurang ajar. Yeskel sudah mencatat 33 ayat 11. Aku tidak menginginkan kematian orang berdosa, tapi yang kuinginkan adalah pertobatannya. Pertobatan itu dia jalan dalam dosa, ngengung, lenggang kangkung, kebentur masalah, pup! Stop. Kemudian dia balik. Gerak. Dia balik kembali kepada Tuhan. Itu yang disebut pertobatan. Amin. Yes. Tuhan mengampuni dosamu dan dosaku. Dia teringat-ingat lagi. Dan Tuhan tidak pernah menginginkan, dia tidak pernah menginginkan kematian orang fasik, orang berdosa. Tetapi pertobatannya, sebab itu bertobatlah. Bertobatlah. Kita sudah melayani Tuhan. Kita sudah menjadi anak Tuhan, tapi daftar dosa itu masih ada dalam kita. Betul ke tidak? Noel, betul? Ah, mantap, kau hebat sekali. 100. Kita sudah melayani Tuhan, kita sudah menjadi anak Tuhan, tapi daftar dosa itu masih ada dalam kita. Sebab itu jangan putus hubungan dengan Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan. Jangan putus dan terhubunglah dengan Tuhan selalu. Itu saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Jadi dikatakan anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu cara kita mengasihi Tuhan. Itu caranya. Saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan. Jadi Tuhan tidak dipuaskan dengan pelayanan yang hebat. Tuhan tidak dipuaskan dengan hebatnya kita main musik, hebatnya kita menyanyi, hebatnya kita berkhotbah, hebatnya kita jadi singers, hebatnya kita jadi tamborin dan lain-lainnya. Tuhan tidak dipuaskan dengan itu, tapi Tuhan dipuaskan kalau kita melakukan kehendak Bapanya yang ada di surga. Sebab itu cara untuk mengasihi Tuhan, cara untuk berkenan kepada Tuhan itu adalah tadi. Sudah dijelaskan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Jangan tanya Tuhan. Jangan kau berdiri di hadapan Tuhan dan kau tanya, Tuhan, apa sih yang harus kau buat untuk saya? Apa yang harus kau buat untuk saya Tuhan? Jangan tanya begitu. Tanya dirimu. Rita, tanya dirimu. Apa yang harus aku buat untuk Tuhan? Paham? Rara, tanya dirimu. Apa yang harus aku buat untuk Tuhan? Oke? Yes. Itu yang betul. Kau jangan perintah Tuhan, tanya Tuhan. Bilang, bos, kau mau bikin apa untuk saya? Kita gak bisa atur Tuhan, kita yang diatur Tuhan. Kau salah, kau ditempelin Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Saudara yang kekasih, satu kali murid-murid Yesus itu diutus pergi.
pergi melayani dan dorang pulang dengan kabar yang luar biasa. Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Saya baca 17, nanti saudara, anak-anakku semua baca yang ayat 18 ya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lanjut. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Lanjut. Amin. Namamu wow. Yang kita pikirkan itu nama kita terdaftar di sorga. Jangan pikirkan berapa tabanasmu di bank. Satu saat bank kena likuidasi, ambrol. Tapi tanam di surga. Karena bank di surga tidak kena likuidasi. Aman. Yang paling penting yang perlu dipikirkan dan dicamkan itu adalah tetapi bersukacitalah, berbahagialah karena namamu terdaftar di sorga. Tidak gampang mendaftarkan nama itu di sorga. Ada orang sudah daftar nama bagus-bagus di sorga, dia pergi lagi Tipex. Noel, kau hati-hati. Tuhan tulis bagus-bagus, Immanuel. Allah beserta Immanuel. Dia pergi lagi cari, ada Tipex kan? Ada, berapa? 15.000, oke terima kasih. Dia pulang dia kocok, baru dia mulai Tipex lagi, dia nama tik, terhapus. Tuhan bilang, wah, nama Immanuel yang Allah beserta kita hilang dari kitab kehidupannya Tuhan. Mancor mina, bablas angine. Apakah Tuhan tidak menangis? Tuhan menangis, kenapa? Dia mati untuk kau di kayu salib. Matinya tidak terhormat, sangat terhina. Dia mati di atas kayu salib. Dengan mudahnya kau pergi menghapus Tipex namamu begini. Hey! Saudara, orang pulang dengan kabar berita yang hebat. Tuhan, kau dengar baik-baik ini. Dalam pelayanan itu Tuhan, setan-setan itu takluk kepada kami demi namamu. Apakah Tuhan bilang, wah cek. Hebat lu ya, mantap lu ya, mantap, hebat. Tidak, Tuhan tidak begitu. Tapi Tuhan bilang, kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini tamparan keras. Ini tamparan. Di balik kebanggaan murid-muridnya, Yesus bilang, saya yang kasih kau kuasa. Saya ini yang kasih kau kuasa untuk injak itu ular dan kalajengking. Untuk menahan kekuatan musuh dan tidak ada yang membahayakan kau. Jadi kau tidak usah bangga dengan yang hal-hal seperti itu. Tidak usah kau sombong. Tidak usah kau tinggi hati dengan hal-hal yang seperti itu. Bahwa setan takluk dalam namamu, it's okay. Tapi namamu tidak ada di sorga, habis kau. Makanya Tuhan bilang, tetapi bersukacitalah. Karena namamu dan namaku terdaftar di sorga.
Luar biasa. Saudara yang kekasih, Tuhan tidak bangga. Tuhan tidak bangga. Pak Ruben dengan timnya melayani di sini hebat. Tuhan tidak bangga. Pak Pendeta, Gembala Sidang dengan hamba-hambanya yang lain, Pak Novet dengan Bunda, tidak bangga. Tuhan tidak bangga. Tuhan tidak bangga karena kita begini dan begitu. Tapi Tuhan bangga, bersukacita kalau kita melakukan kebenaran dan nama kita terdaftar di sorga. Amin. Ya, beri kemuliaanlah bagi Tuhan. Haleluya. Yesus kok dilawan. Yesus orangnya mati dan bangkit. Yang lain mati sampai hari ini dia lupa bangkit. Lupa bangkit. Tapi Yesus mati bangkit. Naik ke surga. Yesus kok dilawan, terakosong. Saudara yang kekasih, juru masak, juru kunci, juru itu, juru ini dan lain-lainnya. Tapi juru selamat itu hanya satu. Yesus juru selamat. Dan Yesus itu harga mati. Betulkah? Mantap. Harga mati Yesus. Pedang di sini bagaimana? Harga mati kah? Tetap harga mati. Apa artinya nyawa ini dibanding dengan Yesus? Tidak ada nilainya. Jadi saudara yang saya kasihi, barang siapa tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara kenal namanya Rasul Paulus? Kenal ya? Tapi tahu Rasul Paulus. Rasul Paulus juga dia satu pribadi yang dia takut dia tertolak. Itu sebabnya dia bilang apa? Coba buka firman Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 29. 1 Korintus pasal 9. Ayatnya yang ke-27, Tala. Tadi itu Tala, bukan 29. Rasul Paulus juga takut tertolak, itu sebabnya dia katakan, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya. Perhatikan, melatih dan menguasainya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Hei, nehi muhabbaka kabi meretel mehayala. Dia takut tertolak. Sebab itu dia menguasai dirinya. Saudara lihat. Dia katakan aku menguasai diriku. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya. Kita yang mendisiplinkan hidup kita, bukan Pak Gembala. Noel, kau yang disiplinkan dirimu, bukan Pak Gembala yang disiplinkan kau. Amin. Ya. Rasul Paulus dia bilang apa? Aku melatih tubuhku. Dia tidak suruh orang latih dia. Dia sendiri yang melatih tubuhnya. Dan menguasainya. Tujuannya apa? Tentu ada. Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak atuh. Jangan aku sendiri ditolak. Ini berbahaya. Memang ada penolakan. Neraka itu ada. Makanya saksi Yehova datang. Begini iya tapi begini habis iya. Oke baik, saya skak 3 ayat langsung permisi pulang. Maaf ibu kami ada pelayanan. Oh silahkan. Jangan kau datang lagi di sini. Kirim orangmu yang paling tinggi di kopu gereja, suruh dia datang menghadap saya.
Jujur saya tidak sombong, kau tidak level dengan saya. Saya ganas karena dia datang, dia bicara banyak. Di surga itu tidak ada, kita tidak ada di surga. Kita ini tidak ada di surga. Terus di surga itu cuma 144.000 orang Israel. Itu yang ada di surga. Oh iya kah? Kau baca ayat ini dulu. Bahwa kita akan makan sehidangan dengan Yesus Kristus di surga. Dan kita akan memerintah atas Israel. Kau baca dulu. Langsung dia diam. Siapa yang perintah Israel, bos? Kita tuh. Ya. Tinggi siapa? Orang yang diperintah atau orang yang memerintah? Ya. Saya sekat 2 ayat langsung dia permisi pulang. Saya telinga gatal dengar bahwa berita yang termasuk-masuk di akal. Sebelum dia bicara sebenarnya saya sudah harus usir dia pergi. Karena pemberita yang di luar daripada Kristus itu harus diusir. Tapi saya masih mau mengasihi dia. Dan dulu sini. Kami pergi dan saya beber firman Tuhan buat dia. Habislah kau. Kau pikir kau sendiri konkordansi? Wah, Eke juga konkordansi. Langsung dia pamit dengan senyum-senyum. Dia remisi kami, oh silakan. Balik lagi ya. Nah, saudara yang kasih. Jadi memang Tuhan itu tidak kaget dengan apa yang kita lakukan. Dia tidak terlalu kaget, tidak terlalu peduli. Yang terpenting bagi surga, bagi Tuhan itu adalah lakukan kebenaran. Orang yang melakukan kehendak Bapakku. Itu yang membuat Tuhan. Hebat deh, bangga aku. Saudara yang kekasih, itu penting sekali. Jadi Rasul Paulus saja dia tahu diri. Dia menguasai dirinya, dia disiplinkan dirinya sendiri. Menguasai dirinya. Supaya sesudah aku memberitakan firman, aku juga tidak ditolak. Sama, gue juga gak mau ditolak lah ya. Ya, enggak. Kalau aku sudah terbaring dalam peti mati, jangan formalin ya kalau bunda ya. Kalau bunda tutup mata, kalian jangan formalin bunda ya. Nanti kaku terangkat di sorga. Enggak usah diformalin. Baringkan saja, tutup, bawa pikul. Selesai. Saudara, itu enggak masalah. Kematian itu bukan persoalan. Persoalan itu adalah nama kita ada di sana. Dan untuk mencatat nama ada di surga itu bukan gampang. PNK. Bukan gampang, saudara. Orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Masalah apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi, saudara, dalam hidup ini, kita harus tetap punya penguasaan diri. Kita harus tetap punya penguasaan diri, pengendalian diri untuk menjaga hati dan pikiran kita. Amin. Itu yang paling penting. Persoalan itu boleh. Apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, tapi kita harus punya penguasaan diri untuk menjaga pikiran kita, menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Saudara, ingat, hanya Tuhan yang tahu hatimu. Kau boleh berbuat baik di luar, boleh. Tapi hati kita Tuhan yang tahu. Tuhan yang bisa tahu. Ini anakku Siska ini dia asli kah imitasi? Tahu arti imitasi? Noel, kau tahu imitasi? Kau tahu arti kata imitasi? Di ruang toh? Tuhan yang kenal kamu, Noel. Kamu itu
asli emas murni atau emas imitasi. Nah itu sebabnya untuk menjadi asli, menjadi emas murni, apapun masalah, persoalan yang kita hadapi, kita harus bisa memiliki penguasaan diri. Tujuannya supaya bisa menjaga hati dan pikiran kita ini. Itu yang paling penting, saudara yang kekasih. Lakukan kehendak Tuhan. Lakukan, saudara yang kekasih. Yang Tuhan minta itu adalah lakukan kehendak Tuhan, saudara. Saudara mau tahu masalah? Pak Kevin mau tahu masalah? Mau tahu? Mau tahu? Rara, kau mau tahu masalah? Firman mau tahu masalah? Masalah itu pasangan hidup kita seumur hidup. Ya, sampai kita tutup mata baru selesai. Saya ulangi ya. Masalah itu adalah pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita sampai kita tutup mata. Yang tidak bisa engkau dan saya hindari. Kau tidak bisa lari dari masalah. Kau tidak bisa lari dari persoalan. Karena itu pasangan hidup seumur hidup kita dari Tuhan. Sampai tutup mata. Tidak bisa dihindari. Makanya kalau ada masalah, enjoy. Tetaplah bersuka cita. Naikkan doamu. Naikkan pujian penyembahanmu dan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat masalah ini. Karena memang masalah itu pasangan hidup gue. Seumur hidup sampai gue mati. Jadi bersyukur. Kalau tahu itu pasangan seumur hidup, bersyukur saja. Amin. Kurang amin ya. Karena ini kurang srek. Kurang kena di hati soalnya. Tetaplah melakukan. Barang siapa melakukan kehendak Bapakku. Jadi saudara yang kekasih, masalah itu pasangan seumur hidup kita. Melalui masalah Anda dan saya diseleksi. Dengar baik. Melalui masalah kau dan saya, kita semua diseleksi oleh Tuhan. Masalah itu alat seleksinya Tuhan. Dan Tuhan akan melihat kita. Apakah kita keluar sebagai pemenang atau sebagai korban. Kalau menang, berkat Tuhan menunggu. Tapi kalau kalah, kita dijarah. Tamat loh. Jadi itu alat seleksi. Pasangan seumur hidup. Sekaligus alat seleksinya Tuhan dalam hidup ini, saudara yang kekasih. Saudara harus tahu. Orang yang hebat, orang mantap, orang kuat itu saudara tahu. Ya. Itu dibentuk. Itu dibentuk dari hal-hal yang sangat menyakitkan. Amin. Pasti kurang. Untuk melahirkan orang hebat, untuk melahirkan orang yang kuat, orang yang mantap, itu melalui hal-hal yang sangat menyakitkan. Menyakitkan. Tentara yang paling ditakuti di dunia, itu salah satu tentara Israel yang namanya Sayetet. Saudara tahu Sayetet ini? Dia dilatih di tempat-tempat beracun. Dia dilatih di limbah-limbah beracun. Yang tidak mungkin orang hidup di situ, tapi disitulah dia dilatih. Dia dilatih di neraka gurun, yaitu padang pasir. Dia dilatih di neraka hijau, itulah Amazon, hutan-hutan yang lebat. Dia dilatih di neraka biru, itulah lautan. Sayetet ini dilatih di tempat-tempat yang tidak ada kehidupan. Tapi dari tempat
yang tidak ada kehidupan, mereka keluar menjadi orang yang hebat. Itu tentara Sayetet. Dia yang membebaskan sandera 165 orang, hanya modal 5 tentara Sayetet. Hanya 5 orang. Dia bebaskan 165 sandera yang sulit untuk dibebaskan. Begitu Sayetet turun 5 orang, 160 tentara Hamas mati dan 165 tahanan dibebaskan. Saya nonton itu, mereka lari terbirit-birit dan berteriak, Sayetet, 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 lari semua, bersih, sandera lolos. Kalau Sayetet turun tidak mungkin kalah, karena mereka sudah terlatih dengan hebat di tempat-tempat yang namanya kematian. Tapi dia bisa keluar dari tempat kematian. Dia menjadi tentara hebat yang sangat ditakuti, sangat disegani oleh seluruh dunia ini. Cuma untuk menurunkan Sayetet itu tidak gampang. Mahal, sangat mahal bayarannya. Karena mereka pasukan khusus yang amat sangat terlatih. Dan itulah kita. Kita juga dilatih menjadi Sayetet. Itu sebabnya untuk mengeluarkan orang-orang hebat, melahirkan orang-orang hebat itu, saudara yang kasih, dia harus dilatih di tempat-tempat yang menyakitkan. Yang menyakitkan sekali. Tapi dari tempat yang menyakitkan itu, saudara, engkau dan saya keluar sebagai orang yang hebat, orang yang tangguh, tak tergoyahkan. Apapun masalah, persoalan, tidak ada. Yesus tetap Tuhan dalam hidup ini. Saudara yang kekasih, saudara tahu proses itu selalu membawa hasil. Proses itu selalu membawa hasil. 3 menit lagi selesai. Jadi jangan gosok kaki ya. Atau jangan angkat tangan baru lihat jam. 3 menit lagi selesai. Saya mau kasih tahu buat saudara. Proses itu selalu membawa hasil. Tidak ada hasil tanpa proses. Ada proses pasti ada hasil. Saudara dan saya mau panen cabai yang berlimpah, bisa. Harus melalui proses. Tanahnya harus digemburkan mantap. Lalu bibit cabai itu dihambur. Setelah tumbuh 15 meter. Tatalah. 15 senti dia dicabut lalu dia ditanam. Bukan tanam begitu saya terus sudah nanti dia memang dia tumbuh sendiri, tapi hasilnya terlaku, hasilnya termaksimal. Sesudah dia ditanam, dia harus dijaga. Karena semut hitam selalu naik dan bikin sarang itu bukan di yang lain-lainnya, di pucuk. Semut hitam suka naik dan bikin sarang itu di pucuk. Yang kedua, kebul putih itu suka datang dan bikin putih daun-daunnya. Bunga saya itu jadi korban macam begitu. Makanya pakai fave. Saudara. Jadi harus dijaga, diperhatikan. Sudah ditanam harus dijaga, dipelihara dengan baik, diperhatikan setiap hari, dilihat ada apa yang di situ. Saudara, kalau kita tanam cabai dan modelnya seperti ini, percayalah engkau akan panen 3 kali lipat. Jadi proses itu membawa hasil. Tidak ada hasil yang kita dapatkan tanpa melalui proses. Itu sebabnya janganlah engkau sesak hati, janganlah engkau kecewa, putus asa. Kalau kita di bawah Tuhan masuk dalam proses, jangan, oke? Bersukacitalah karena berkat Tuhan selalu ada untuk kita. Bunda tak pernah khawatir. Tepuk tangan dulu bagi Allah. Bunda tak pernah khawatir
Karena Bunda tahu berkatku ada di tangan Tuhan, bukan di tangannya Noel. Berkatmu dan berkatku ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Sebab itu orang yang melakukan kehendak Tuhan. Saudara tahu hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyakitkan dalam hidup ini, saudara yang kekasih, bisa menjadikan kita pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Bisa menjadikan kita pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kalau kau diperlakukan orang ini dan itu, itu biasa. Kau difitnah orang, kau disusahin orang, dijauhi orang, kau tidak dihargai orang, kau disepelekan orang. Saya mau kasih tahu itu pupuk. Oke, setuju? Itu pupuk. Dan itu pupuk terbaik lebih dari organik. Itu pupuk terbaik saat kau difitnah orang, saat kau digeser orang, saat kau tidak dihargai orang, saat kau dilecehkan orang, saat kau dan ini dan itu dan itu dan ini dari orang yang menyakitkan. Itu pupuk terbaik. Itu pupuk terbaik untuk membuat kau menjadi pribadi yang hebat, yang kuat, menjadi pasukan Sayedet yang tidak terkalahkan. Imanmu akan mantap di situ. Sehingga persoalan tidak lagi menjadi masalah buat kita. Sehingga masalah persoalan itu bukan lagi menjadi masalah untuk kita. Saudara, kenapa? Karena melalui yang tadi itu, dihina orang, difitnah orang, digosip orang, dilecehkan orang, mau diturunkan orang, dibikin ini, bikin itu dan ini orang, itu pupuk terbaik. Tetaplah di dalam hadirat Tuhan. Tetaplah kau semangat mengasihi Tuhan. Tetaplah kau melayani Tuhan. Jangan takut soal hidupmu. Hidupmu dan hidupku adalah tanggung jawabnya Tuhan. Dan Tuhan kalau bertanggung jawab, dia tidak setengah-setengah, tapi 100.000, 1.000.000%. Dan jangan takut, berkat-Mu melimpah atasku. Amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mantap. Amin. Pemain musik naik. Kita nggak bisa dipisahkan dari Tuhan. Nggak bisa. Karena waktu kau terpisah, tamat riwayat.